Saudara, hari ini tahun ajaran baru 2020-2021 dimulai di tengah ancaman pandemi COVID-19. Pembelajaran tatap muka yang sudah bisa mulai dilakukan di wilayah zona hijau penuh dengan dilema. Sementara itu, pembelajaran jarak jauh masih penuh kendala. Jaringan dan biaya kuota internet menjadi beban tambahan bagi orang tua demi kelanjutan pendidikan siswa. 13 Juli 2020, tahun ajaran baru sudah dimulai. Wilayah-wilayah yang ditetapkan sebagai zona hijau COVID-19 sudah diizinkan melakukan pembelajaran tatap muka. Protokol kesehatan ketat tentu jadi prasyarat. Tapi keputusan terakhir melepas anak belajar tatap muka di sekolah tetap berada di tangan orang tua. Sekolah-sekolah di daerah zona hijau diperbolehkan mulai belajar tatap muka, tapi mulai sekolah menengah dulu, jadi SMA sama SMP. Jadi SD tunggu dulu, harus latihan dulu dengan SMA dan SMP selama 2 bulan, baru SD boleh mulai, tunggu lagi 2 bulan baru PAUD gitu. Tapi memang ini semua keputusannya kepala daerah, keputusannya kepala sekolah, dan bahkan keputusan orang tua. Kalau misalnya sekolahnya mulai buka, orang tuanya masih tidak merasa nyaman, orang tuanya bebas untuk tidak menyekolahkan anaknya dulu. Tak sedikit orang tua yang khawatir jika anak mereka harus menjalani pembelajaran tatap muka di tengah pandemi. Karena di lapangannya masih banyak kekurangannya. Dan anak-anak juga belum ngerti gitu artinya jaga jarak, harus terus cuci tangan tuh belum ngerti. Kalau di rumah aja kan selalu orang tua yang mengingatkan gitu. Iya, kalau lebih baik sih daring, kalau saya lebih setuju itu. Sampai akhir tahun kayaknya mungkin lebih bagus. Sampai akhirnya pandemi ini sampai kondusif lah gitu. Karena kan ini memang masih belum kondusif ya situasinya gitu kan. Kekhawatiran orang tua atas pembelajaran tatap muka semakin beralasan. Terlebih, Organisasi Kesehatan Dunia WHO memastikan ada potensi penularan lewat udara atau airborne yang lebih tinggi di dalam ruang tertutup. Kalau pada ruang tertutup, kemudian ada orang dalam jumlah yang besar di sana, memang potensi penularan melalui airborne, ventilasinya kurang bagus, itu bisa terjadi. Nah, jadi memang kalau melihat kondisi sekolah itu kan memang beragam ya. Jadi ada yang ber-AC, ada yang terbuka. Nah, umumnya sih ventilasi atau sirkulasi udaranya kurang begitu baik ya. Tapi kalau dalam jumlah besar sekaligus, nah potensi apabila ada yang positif atau yang memang sakit daripada COVID-19 ini, potensi menular bisa. Nah, jadi memang sekolah kalau memang mau mengadakan tadi kegiatan tatap muka harus dipersiapkan. Pertama, ruangan-ruangannya harus dibetulkan, diperbaiki ya. Pemerintah pun dituntut untuk bisa memastikan konsistensi penerapan protokol kesehatan sebelum memulai pembelajaran tatap muka, selain menjamin kedisiplinan para siswa. Itu tidak mungkin bisa dilakukan dengan baik, karena anak itu dunia anak adalah dunia senang. Dunia bermain. Pada saat dia bermain dengan kesenangannya atau dia bergembira bersama temannya, pasti hal-hal yang sifatnya sebuah aturan itu pasti akan dilupakan oleh anak. Bahwa situasi memang rawan sekali. Sehingga kalau tidak betul-betul kita sanggup memberikan pelayanan yang terbaik, sebaiknya tidak. Bagi sebagian siswa, belajar jarak jauh secara daring selama ini jadi pilihan paling aman. Tapi bagi sebagian orang tua, pembelajaran daring menjadi beban tambahan di tengah tekanan ekonomi akibat pandemi. Dengan penghasilan yang tak menentu, tidak sedikit orang tua yang kesulitan membeli paket data internet untuk pembelajaran online atau daring. Seperti Erik, warga Muara Angke, Jakarta Utara ini. Kendalanya itu sistemnya online, jadi mabok beli kuotanya. Untuk kebutuhan aja kadang-kadang ya begitulah, pas nipis mikirin kuota lagi belum. Yang sekolah ada berapa orang Pak anaknya Pak? 2 Pak, 3 sih, tahun ini 3 yang masuk. Oh, ada yang baru masuk 3 ya? Iya. Oke. Biayanya berapa Pak waktu anak yang 2 kemarin itu selama PSBB itu? Kurang lebihnya biaya untuk kuota aja kebutuhan hidup sih bangsa 200-an habis di kuota. 250 sampai dengan 200 lah maksimal 2,5.
pekerjaan sehariannya apa sih Bang? Ngupas Pak, serabutan apa aja. Apa aja? Nggak nentu juga ya Pak ya penghasilan berarti Pak ya? Kadang ngelaut, kadang-kadang ngupas. Ya seininya aja. Di sisi lain, pembelajaran daring juga menyimpan dilema tersendiri bagi para guru. Tanpa peraturan yang konsisten, ada potensi bahaya penularan lain saat sebagian orang tua kini harus pergi bekerja. Anak-anak justru bisa bebas keluar rumah dan berkumpul dengan teman-temannya. Para guru itu resah pada dua hal. Kalau dilepaskan anak-anak itu tidak sekolah, juga ada defisit di dalam pencapaian dan juga termasuk keamanan. Siapa yang menjamin keamanan kalau anak-anak itu di rumah, yang bisa main dan lain sebagainya. Kalau dibiarkan di sekolah juga siapa yang akan menjamin? Karena itu kemudian ada pemerintah itu sebenarnya sudah menyampaikan bahwa bisa dilakukan dengan shift. Tapi itu juga belum ada penataan deregulasi yang lebih lanjut yang memastikan bahwa guru-guru itu bisa aman melakukan Itu dia. pekerjaan Tadi ini. saya berbicara. Belajar melalui tatap muka ataupun secara daring, yang pasti kualitas pendidikan para siswa tak boleh ikut jadi korban pandemi. Sekolah yang melakukan pembelajaran tatap muka pun harus bisa menjamin kedisiplinan penerapan protokol kesehatan dengan ketat, agar sekolah tak jadi sumber penularan COVID-19. Tim Liputan, Kompas TV.